Ada ayat lain kira-kira bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad? Mungkin di antara kita ada yang hafal Quran. Salah satu keutamaan kalau anak kita hafal Quran disebutkan dalam hadis, dalam sebuah riwayat, ulbisa walidahu tajun min nur yaumil qiyamah. Barang siapa punya anak hafal Al-Quran, nanti pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota seperti raja ratu di sini, min nur dari cahaya. Sudah ada yang hafal anak-anak kita? Belum, insya Allah mudah-mudahan kedepannya pada malam Jumat ini kita semua menyiapkan diri. Barangkali salah satu ada semua. Kalau bisa semua, alhamdulillah salah satu anak kita dapat Al-Quran sehingga nanti kita pada hari kiamat mendapat anugerah. Qul bisa walidahu, kedua orang tua kita, bapak ibu, yang akan dipakaikan yatiman. Kira-kira kalau kita punya, atau sebagian kita ada yang lahir yatim, orang tua kita sudah tidak ada ketika kita lahir, bapak kita ketika kita melahirkan kita, bapak kita sudah tidak ada, aib tidak? Lahir yatim itu aib nggak? Ibu? Enggak kan? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan atau mendapatkan aib. Lantas apa maksudnya? Hikmahnya apa Allah melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan lahir yatim? Kata para ahli sejarah ini kaitannya juga dengan Quran. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Pertama, agar kita adalah sayang sama anak yatim. Rasulullah bersabda, ada wakafil yatim kahataini fil jannah. Saya ingin tanya orang yang mengandung peliharaan yatim seperti ini di surga. Wa asyara bis-sababati wal wusta. Rasulullah memberikan isyarat dengan telunjuk dan jari tengah dekat. Kalau kita ingin jadi penghuni surga berdampingan dengan Rasulullah, peliharaan yatim. Tapi biasanya ada yang semangat kalau anak yatimnya kaya, rebutan mungkin. Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 berfirman, tapi juga berat resikonya. Jangan sampai anak yatim yang tadinya kaya gara-gara kita pelihara jadi miskin, Pak. Waqtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim yang kaya tadi, jangan dikasihkan hartanya sebelum mereka sampai usia nikah. Berapa usia nikah? Kalau di undang-undang kita perempuan 18 tahun, laki-laki 21 tahun. Kalau tuanya baru lahir, orang tuanya meninggal umur sebulan, berarti 18 tahun baru kita serahkan. Kalau punya 1 mil, 1 miliar kan sudah hitungannya orang soki ya. Punya orang soki ya. Habis, Ustaz. Orang kaya kan 1 M. Tapi awas 18 tahun kalau kita tidak kelola itu habis, Pak. Rasulullah mengingatkan jangan sampai la ta'kuluhas shadaqah. Jangan sampai harta anak yatim tadi habis dikeluarkan gara-gara dikeluarkan zakatnya, dimakan zakat. 1 M kurangi 2,5% berapa? 25 juta kan? Itu soleh ya? Yang biasa dikirim uangnya, betul ya? 1 M dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%, berarti 25 juta. Kali 18 berapa? 25 juta kali 18 berapa? Itu soleh berapa? 450 juta habis untuk zakat saja, Pak. 450 juta berarti tinggal 550 juta. Belum untuk sekolahnya, untuk makannya, untuk pakaiannya, mungkin jangan-jangan pas kita mau serahkan habis uang. 1 M nggak sedikit, tapi kalau kita biarkan habis, Pak. Gimana biar tidak habis? Makanya harus dikelola, diinvestasikan. Investasi yang aman, jangan sampai rugi, Pak. Jadi memang mungkin sebagian kita berebut mengasuh anak yatim, ternyata konsekuensinya juga berat. Jangankan kemudian menambah uangnya, jangan malah habis. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini pertama kita dimotivasi bahwa yatim itu bukan aib, bahkan kita dianjurkan untuk
menjaga. Kalau Nabi Muhammad SAW itu miskin apa kaya ketika yang lahir yatim? Termasuk yatim yang kaya, yatim yang miskin. Miskin. Iya, buktinya miskin apa? Jadi pengembara ya. Ikut dagang sama Khadijah, kampung. Jadi Rasul tidak termasuk yatim yang kaya. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian, mengapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim? Ini kaitannya dengan Al-Quran. Sekarang, kalau kita rata-rata punya anak, kira-kira bayangan anak kita itu ingin jadi paling tidak seperti bapaknya. Kata para ulama, di antara hikmahnya Rasulullah lahir dalam keadaan yatim agar tidak ada campur tangan orang tua dalam urus hikmahnya. Dalam pendidikannya itu langsung dari Allah. Umur berapa? 9 bulan ibunya meninggal. Fatimah meninggal di daerah namanya apa? Mana? Abwa di Mekah. Abwa, Saril, Madinah banyak. Nawela. Jadi, cepat para ulama supaya langsung Allah yang membimbing. Rasulullah melihat penduduk Mekah langsung bingung. Ayat selanjutnya, alam jadi kayatiman fa'al. Ini kan untuk Rasulullah SAW hikmahnya beliau langsung dibimbing oleh Allah. Untuk kita sekarang apa hikmah? Tadi pertama agar kita sayang anak yatim jelas. Sekarang untuk kita agar kita semakin dekat dengan wahyu langsung kepada Allah. Rasulullah sudah wafat meninggal, tapi kita semakin dekat dengan wahyu. Mungkin contoh yang mudah untuk ibu-ibu, kalau sakit anaknya ke dokter siapa? Biasa dokter anak yang tertolong di sini saya. Mungkin ganti-ganti ya. Kalau di Madura tuh di Pamekasan yang kenal dokter Gatot, dokter anak. Dari Tamblongan, dari Sumeneb dapat di Pamekasan. Kalau sakit kira-kira yang pertama ditelepon Allah apa dokter Gatot? Kalau yang fanatik langsung telepon dokter Gatot. Padahal yang memberi penyakit Allah, yang memberi kesembuhan itu Allah, lupa kita. Mestinya ini penyakit dari Allah, saya minta pada Allah mudah-mudahan disembuhkan, baru telepon dokter Gatot. Ini sederhana saja. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi adik-adik kita, anak-anak kita sudah mengingatkan kita semua. Insya Allah belum terlambat. Mudah-mudahan belum terlambat. Kalau ada di antara kita orang tua yang masih belum belajar membaca Al-Quran, lalu taufik siap, insya Allah. Insya Allah siap. Setiap malam Jumat ada tadarus, ada tajwidnya juga. Kalau kita lancar, insya Allah anak kita juga akan lancar. Yang kedua, wawajadaka dhalan fahada. Insya Allah kita semua sudah pernah naik buah hirok ya. Sudah kan? Kurang lebih 1 kilo. Itu kalau kita lihat buah hirok tuh bisa langsung lihat Mekah kan? Kalau sekarang dari jauh pun lihat jam kan? Gak usah pas naik buah hirok dan lihat kan? Sekarang jamnya, jam Mekah itu tower. Dolar itu artinya apa? Rasulullah kebingungan melihat penduduk Mekah itu. Coba perzinahan. Zina itu seperti sekarang, kata Siti Aisyah istri Rasulullah SAW, di zaman sebelum Islam datang, pernikahan hubungan itu ada 3-4 macam. Pertama seperti bahasa kita sekarang lokalisasi. Rumahnya dipasang bendera, silakan orang datang. Kan lokalisasi ya. Yang kedua, Salome. Wanita ini didatangi, silakan laki-laki siapa aja mau hubungan silakan. Kalau lahir anaknya nanti dilihat mirip siapa.
berzina. Khamr, minuman keras, sampai Rasulullah sudah hijrah di Madinah ketika turun ayat fajtanibuhu, jauhilah khamr itu. Ternyata sahabat ini, Pak sahabat ya, itu masih nyimpen khamr itu berdrem-drem di rumahnya. Bukan hanya botol, karena ketika turun ayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, dilempar ke jalan sampai jalan Madinah itu becek. Berarti kan banyak. Kalau cuma segelas, 2 gelas, becek kan? Berarti masih coba. Betapa khamr itu, minuman keras itu di penduduk Mekah itu sudah seperti air putih, lebih. Pembunuhan, kalau punya anak perempuan dibunuh kan? Sekarang lebih sadis. Belum lahir udah dibunuh, aborsi. Gak ditunggu kan? Jadi selanjutnya laki-laki perempuan. Pokoknya kalau kecelakaan halus, gugurkan. Apa yang lebih parah? Itulah kondisi-kondisi yang membuat Rasulullah SAW bingung. Kemudian fahada, Allah beri petunjuk berupa setelah diwahyukan beberapa malam, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu itulah Al-Quran. Jadi dari peringatan Maulid Nabi kemarin pun dan tadi pandangan ayat kita kembali diingatkan untuk semakin dekat kepada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kita kepada anak yatim, ketika kita kepada wahyu, kepada Al-Quran. Kemudian tadi Rasulullah mendapatkan nikmat yang paling besar. Tadinya Rasulullah bingung. Ini masyarakat yang seperti ini, seperti kita sekarang di Indonesia lah. Bingung sekarang kita. Yang jelas-jelas salahnya ditangkap, yang belum jelas salahnya ditangkap, diperiksa. Itu permainan kelas apa sudah pasti semua, Pak. Yang sudah. Itu jangan. Jadi semua kita bingung sekarang. Tapi fahada diberilah petunjuk kepada Al-Quran. Jadi tadi adik-adik kita, anak-anak kita sudah menghatamkan Al-Quran. Idealnya kata para ulama kita hatam itu mestinya tiap bulan. Quran itu 30 juz, kalau satu hari 1 juz, 1 bulan kita hatam. Kita hatam. Apalagi kalau kalian Madinah, Saudi itu yang dicoba, itu kan 1 halaman pasti 10 lembar. Kalau kita baca sholat subuh 2 lembar, 5 waktu sudah hatam. Karena dicicil aja. Kalau duduk lama 40 menit, kalau kita lancar 1 juz itu rata-rata 40 menit. Kalau yang agak kecil itu agak belum lancar mungkin 50 menit, jam. Tapi yang lancar bisa kurang dari 40 menit. Kalau kita ngobrol sambil kopi kan berjam-jam kuat. Tapi 1 juz saja juga. Sebenarnya idealnya kata para ulama, ya, minimal kita membaca aja, nggak usah ngapal, membaca saja itu 1 juz. Ini para ulama menyimpulkan